Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa nih yang kalau makan harus ada kerupuknya sebagai teman lauk pauk? Ya, di Indonesia camilan renyah murah meriah ini selalu ada di setiap penjuru, dari kota sampai ke desa. Bahkan, bagi sebagian besar orang, kerupuk seolah menjadi menu wajib yang harus ada. Dengan cita rasa masakan yang gurih, kerupuk memang cocok menambah tekstur renyah di lidah masyarakat Indonesia. Salah satu kerupuk yang banyak digemari adalah kerupuk pedas alias citrek. Sahabat, di balik camilan kerupuk yang renyah ini, ada sosok yang mengandalkan rezekinya dari membuat kerupuk, yaitu Kanah. Seorang ibu yang berjuang menghidupi keluarganya tanpa rasa lelah. Hari ini, Ibu Kanah sedang mempersiapkan bahan-bahan membuat kerupuk pedas untuk dijualnya nanti. Bahan utama membuat jitrek adalah tepung beras. Beras yang sudah direndam lalu ditumbuk sampai halus. Dibanding membeli jadi, Kanah memilih membuat tepung beras sendiri. Tentu saja agar lebih hemat. Tepung yang sudah halus disaring kembali untuk mendapatkan hasil yang paling bagus. Untuk memadatkan tepung, Kanah mengukusnya terlebih dahulu. Selanjutnya, Kanah juga mengupas kelapa sendiri untuk nantinya sebagai campuran tepung beras. Sejak 4 tahun silam, Kanah yang kini berusia 55 tahun memang harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Suaminya, Nana, menderita sakit tumor anus sejak jatuh dari motor. Kawit nama gebis gitunya, kantos berobatnya itu ke rumah sakit Garut. Nyata acis mah disimpen heula we kitu geuningan ngajeprak teu di pasian landong ku abdi teh. Da abdi na tuh di mana? Di sela-sela pekerjaannya, Kanah menyempatkan diri untuk merawat suaminya. Nana kini memang nyaris tak bisa beranjak dari tidurnya. Bahkan, untuk membersihkan badan, Nana hanya bisa dibasuh dengan lap basah di atas kasur. Selesai merawat suami, Kanah melanjutkan dengan menghaluskan bumbu. Untuk jitrek memang tidak banyak yang dibutuhkan, hanya bawang putih, garam, dan penyedap. Selanjutnya, kelapa parut dicampur dengan tepung beras yang telah dikukus. Tepung tapioka ditambahkan sebagai perekat adonan. Air panas dituangkan sedikit demi sedikit agar kekerasan adonan tercapai pada takaran yang pas. Selanjutnya, adonan diuleni hingga kalis. Untuk mencetak jitrek, Kanah dibantu oleh Elis, anak tertuanya. Elis yang telah bercerai dengan suaminya memilih pulang dan membantu ibunya mengurus rumah. Misi kemar nuju bobo gitu, ngabantosan mama ngabantosan, iya, sekedik-sekedik. Adonan yang telah dibagi dipipihkan untuk ditipiskan dengan cetakan kue. Selanjutnya, dengan tutup botol, adonan tipis dicetak agar ukurannya seragam. Sementara Elis menggoreng jitrek, Kanah mengolah kerupuk kemplang yang digoreng menggunakan pasir. Dengan tungku kayu, Kanah berusaha berhemat hanya agar kebutuhannya tercukupi. Kanah sendiri telah memiliki 10 anak dan cucu, hasil pernikahannya dengan Nana. Saat ini, hanya 5 anak dan 2 cucu yang masih tinggal bersamanya. Semua biaya hidup mereka harus ia tanggung sendiri. Anak-anaknya yang telah menikah pun tak bisa sering-sering membantu kondisi Kanah. Nya ari ka murang kali mah nya sok sesauran. Mamah teh cek engan ieu kenteng terus murudul cing bumi terus ablok-ablokan. Dek kumaha mararikir. Atuh cenah mamah abi teh cenah da kumaha ieu teh. Lain teu nyaah cenah kitu ka anu laleutik abi oge cenah. Minyak cabai lalu dituangkan di jitrek yang telah digoreng. Cabai bubuk dan penyedap dicampurkan, lalu semua jitrek diaduk. Setelah siap, jitrek dan kerupuk kemplang dimasukkan dalam kemasan. Kanah dan Elis memang harus berbagi peran setiap harinya. Ketika Kanah berjualan, Elislah yang menjadi pengurus rumah ini.
Selain menjadi ibu bagi dua anaknya, Elis juga menjadi perawat siaga untuk ayahnya. Hanya bisa terkulai di tempat tidur bukanlah keinginan Nana, tapi kondisi memaksanya harus beristirahat total. Kebiasaannya sholat berjamaah di masjid pun harus ia lewatkan. Sedih nanya gitu nama tetiasa angkat jumaahan, tetiasa sarang nu nyalah masyarakat gitu di dia tetiasa di bergaul lah, sedih nama gitu. Kanah biasa berjualan di kampungnya di Kampung Ranca Bolang, Desa Simpang Sari, Garut. Satu plastik besar dia jual seharga Rp5.000. Hampir setiap hari jualannya laku. Selain murah, tentu saja rasanya enak. Agar dagangannya cepat habis, Kanah juga menjual ke warung dengan harga yang lebih murah. Ku 30 nya dipasian meser pemper sari-sadinten opatnya pempes kanggo ramakna kanggo jajan oge murang kali nya ti mana gitu nya alhamdulillah icalan heuh nya kitu ngabantosan ieu. Alhamdulillah masih ada rezeki hari ini yang bisa dibawa pulang Kanah ke rumah. Ia tak pernah mengeluh berapapun uang yang didapat dari hasil jualan jitrek. Baginya yang penting hasil yang didapat halal dan tidak meminta-minta. Menjadi tulang punggung, perawat pribadi sekaligus kepala keluarga adalah peran Kanah saat ini. Meski terkadang merasa lelah, Kanah tetap ikhlas menghadapi ujian hidupnya. Dikaruniai anak-anak dan cucu-cucu yang sehat. Ya, alhamdulillah ikhlas. Matak murang kalih marulus oge lalintuh panginten nyanyuhunkeun rezeki anu teu disangki-sangki we ka Gusti Nu Maha Suci teh. Nyanyuhunkeun rezeki anu barokah anu manfaat bakal nya putra nya seueur kitu ladosaneun keneh nya incu ayeuna nya caroge teu damang kitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, jika kita sejak awal sadar bahwa ini memang tempat ujian dan cobaan, maka hati kita ridho ketika kita beroleh kesempitan-kesempitan, kesusahan dan tantangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mendistribusikan ujian sebagaimana Dia di akhirat nanti mendistribusikan balasan. Sebenarnya, ujian adalah awal dari kemuliaan. Ini kunci yang harus diingat oleh setiap muslim agar dia selalu membekali dirinya dengan rasa syukur dan rasa sabar ketika diuji. Ada orang yang diuji dengan kekurangan, kemiskinan, kesulitan dalam hidup. Ada juga orang yang diuji dengan kelapangan dan kekayaan. Sebenarnya segala sesuatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik ketika Allah berbicara tentang jenis cobaan dalam kehidupan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami mengujimu dengan yang buruk dan dengan yang baik sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak begitu penting bagi orang-orang beriman. Sebab yang penting adalah bagaimana dia menyikapinya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, sebenarnya dia adalah proses menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menuju Allah sebagai hamba yang sabar atau sebagai hamba yang syukur. Bahkan ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas dirimu, walaupun dilihat semua manusia adalah musibah, tapi jika itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, hakikatnya dia adalah anugerah. Sebaliknya, segala sesuatu yang dilihat manusia sebagai sebuah anugerah, pemberian yang berharga, tapi jika itu membuatmu lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah musibah.